Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah. Mari senantiasa untuk kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Jemaah rahimakumullah, pada subuh ini kita lanjutkan kajian hadis kita, masih tema kita tentang sabar. Hadis berikutnya, Bapak Ibu sekalian, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini artinya adalah hadis qudsi. Ma li'abdi al-mu'mini 'indi jazaa'un idza khabartu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu illa jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin, ya, apabila aku mencabut nyawa orang yang dia cintai dari penduduk dunia, kemudian dia mengharapkan pahala, melainkan surga baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini hadis mengandung pesan yang sangat kuat tentang keutamaan sabar ketika kehilangan orang yang sangat dicintai, baik itu istri, suami, anak, orang tua, dan lain sebagainya. Jadi orang terkasih ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, termasuk sahabat dan lain sebagainya. Hadis ini memberikan hikmah bagi kita bahwa orang yang paling dicintai itu memiliki kedudukan istimewa. Itulah kenapa disebut di dalam hadis ini, ya. Dan itu memiliki kedudukan istimewa di hati semua orang. Apa saja yang kita cintai Bapak Ibu sekalian, termasuk manusia. Nah tentu Bapak Ibu sekalian, kehilangan orang seperti ini ya termasuk musibah besar yang bisa mengoyak hati kita. Kemudian yang kedua, apa yang ingin dikedepankan oleh hadis ini? Ya, sabar disertai dengan ihtisab. Apa itu ihtisab itu Bapak Ibu sekalian? Mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Nah, jadi bukan sekedar menahan emosi. Kadang emosi itu meluap-luap ketika orang yang kita cintai itu meninggalkan kita. Tetapi dengan meyakini bahwa musibah itu adalah takdir Allah, perginya yang kita cintai itu, baik pergi selama-lamanya atau hanya pergi di dunia. Ya biasalah Bapak Ibu sekalian, ini banyak mengandung hikmah ya, sambil kita mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pergi selama-lamanya ya masuk kubur. Yang sementara ya bercerai hanya di dunia.
Tapi itu tidak boleh, Bapak Ibu sekalian, menghilangkan kesabaran kita sehingga emosi kita meluap-luap. Tetapi kita diminta di dalam hadis ini ihtisab, bersabar dengan ihtisab. Kemudian yang ketiga, balasan langsung, cash ini, yaitu surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini bahwa tidak ada balasan lain yang pantas untuk orang yang bersabar atas kehilangan tersebut kecuali surga baginya. Tadi ingat, sabar dan ihtisab. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu langsung diberi. Jadi tidak main-main ini bagi kita. Nah, ini menunjukkan begitu luasnya rahmat Allah. Begitu luasnya rahmat Allah dan betapa beratnya ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga ganjarannya sangat agung sekali. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta kepada kita, kepada harta, kepada anak, kepada kendaraan, kepada istri, kepada keturunan, kepada jabatan, kepada apa saja yang ada di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan itu untuk mendidik kita menjadi orang sabar. Punya istri kita disuruh orang sabar, punya suami disuruh jadi orang sabar. Agar betul-betul kita bisa punya anak, bisa mendidiknya dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, dari hadis ini menenangkan hati orang yang beriman. Nah, ini mukmin tadi disebutkan di dalam hadis ini. Jadi harus betul-betul orang yang beriman, bahwa mengajarkan kepada orang yang beriman setiap kehilangan itu yang disikapi Bapak Ibu sekalian dengan iman dan sabar bukanlah akhir dari segalanya. Nah, ini yang paling penting. Ya, bukan akhir dari segalanya. Jadi orang sabar itu akan bertemu kembali dengan orang yang dicintainya kelak di surga. Dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada di dunia ini. Nah, jadi hadis ini mengingatkan kepada kita seperti itu. Nah, karena itu loh Bapak Ibu sekalian, kita pelihara sifat sabar ini, Masya Allah, utamanya sangat besar sekali. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, hikmah dari hadis ini mendorong untuk tidak meratap. Ya, karena meratap itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Ya, karena pahala yang dijanjikan begitu besar. Hadis ini memotivasi kita agar kita tidak terjerumus kepada sifat keluh kesah. Ya, baru hilang 100.000, waduh ngamuk setengah mati. Anaknya dipukul-pukul biasanya. Istrinya dimarah-marah. Di mana kok? Dia masa enggak lihat? Matamu kemana? Kata. Marah dia. Macam itu baru ujiannya sedikit. Belum lagi banyak-banyak dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya tidak boleh menyalahi takdir. Ya, yang bisa menghapus seluruh pahala kita. Jadi keluh kesah, meratap, menyalahi takdir itu bisa menghapus pahala-pahala sabar kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya memiliki nilai beriman dan punya kesabaran dan ihtisab. Ini akan merangkup semua apa-apa yang menjadi balasan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli ala Allahumma shalli ala Muhammad ya